gimana? Kalau saya memproduksinya tidak memenuhi kapasitas yang kita sepakati, gimana? Aturan mainnya disepakati. Dan itu aturan akan terus berkembang seiring dengan dinamika yang ada di bisnis. Jadi jangan mikir juga kelamaan mikirnya karena ada orang manajemen strategi, mungkin S2 manajemen strategi, bikin aturannya sampai segini nih aturannya. Bisnisnya nggak mulai-mulai. Sama orang accounting, bikin hitung-hitungan, sampai sekian bulan, nengok-nengok lagi, ini konten nih, tapi dia luar biasa bisnis. Udah hitung-hitungan, BP berapa lama? 6 bulan nggak jalan-jalan bisnisnya. Yang ada jadi bisnis plan, berubah lagi bisnis plannya. Gitu ya. Jadi supaya tidak main perasaan, main kertas, main aturan, main target, main KPI. Tahu KPI? Apa mas? Ya KPI, tahu KPI? Bukan performance indikator, bukan Komite Penyiaran Indonesia, KPI. KPI itu adalah Key Performance Indicator, indikator performance seseorang. Level orang, kalau ada bagian, level bagian. Kalau ada direktorat, level direktorat. Seseorang dinyatakan performanya bagus jika 1, 2, 3, 4. Di luar itu udah selesai. Anda nggak perform. Jadi kalau mau mecat juga enak. Saya pernah disuruh mecat office boy sekolah saya karena dia benar-benar luar biasa memalukan sekolah. Yayasan mempertahankan, tiba-tiba begitu urusan mecat karena saya direktur HRD, yang rekrut bukan saya, KPI-nya nggak dikasih dari awal sama atasannya langsung, tiba-tiba giliran mecat saya. Saya bilang urusan pecat memecat, saya ahlinya. Saya bilang gitu. Karena kalau saya mecat orang nggak pernah nyakitin orang. Oke, sekarang saya tanya, mana KPI-nya? Sehingga saya bisa bilang ke dia, kamu tidak sesuai dengan performa yang sudah disepakati. Nggak ada pak. Iya, gue nggak berani ngecat, nggak ada KPI-nya, nggak ada standarnya. Jadi alasannya apa? Like and dislike. Nah, itu masalah besar kalau sudah like and dislike. Ya, Anda tidak sesuai standar. Jadi kalau merekrut karyawan, merekrut partner, tentu dulu standarnya. Kalau tidak sesuai standar, dia bilang Anda di luar standar saya. Menumbuhkan kepercayaan pada orang lain. Ini biasanya orang-orang melankolis yang bertumbuh. Anda ini banget ya. Sangat melankolis banget begini. Orang melankolis tuh mirip-mirip, kalau bisnis tuh mirip-mirip gini, mirip-mirip dokter, pengacara, desainer, arsitek, itu orang melankolis biasanya. Kenapa? Dia punya pasien, dia punya pelanggan, dia punya klien banyak. Tapi klien itu hanya mau sama dia. Ketika dioper ke dokter yang lain, oh enggak, saya mau dia sama dokter ini, nggak mau sama dokter itu. Dia desain, arsitek segala macam, nanti ditangani sama tim saya. Enggak, saya mau sama Anda, karena saya tahu gambar Anda bagus. Nah orang-orang seperti ini biasanya karena sudah sangat melankolis, terbawa. Ketika dia mendeliver pekerjaannya ke temannya, lalu temannya kerjaannya nggak perform, nggak bagus, kliennya komplain, sejak saat itu gue nggak percaya lagi sama lo, karena lo merusak nama baik gue. Nah orang-orang seperti ini biasanya nggak mudah percaya sama orang lain. Caranya gimana supaya mudah percaya sama orang lain? Ya caranya mulai berlatih mempercayai orang lain. Tapi ketika memberikan kepercayaan kepada orang lain, buat ragu-ragunya. Sama orang keuangan, gampang kok. Orang keuangan mah kasih aja nih duit. Nih saya kasih buku tabungan. Nih saya kasih ATM. Wah, bahaya benar buku tabungan sama ATM yang pegang. Iya. Tapi begitu ngambil duit, bagian ini yang ngambil, bukan kamu yang ngambil. ATM-nya kasih dia, yang megang PIN dia, yang megang ATM kamu. Ketika dia mau ngambil duit, harus minjem ATM ke sini kan. Ketika dia mau ngambil duit, harus minjem ke dia. Maka ada cross check and balance. Ini kan ilmu manajemen keuangan sederhana, nggak pakai yang jelimet kira-kira seperti itu. Ketika Anda berikan kepercayaan, bangun dulu aturan di antara Anda. Itu ada masalah sekali tuh, 2 kali tuh, 3 kali ya sudah ya, kayaknya kita nggak bisa kerja sama bareng. Pas, ya. Percaya pada orang lain. Mas Hafiz, usaha kelompok sama ya tadi sebagian Mas ya. Berlima malah lebih enak sebetulnya, ngambil kesepakatannya enak. Tolong teman-teman pahami yang namanya usaha berkelompok itu punya 4 kenikmatan yang luar biasa. Ini yang tidak disadari. Sorry, itu mah karyawan. Kelompok, yang namanya usaha berkelompok itu punya beberapa kenikmatan. Kenikmatan pertama,
Kalau Anda memasarkan, Anda nggak sendirian, ada 4 orang. Kalau Anda berkelompok 4, ada 4 orang yang akan masarkan bisnis Anda. Betul? Kalau Anda butuh modalnya 100 juta, Anda nggak perlu keluar modal 100 juta. 100 berarti 4, jadi 25 juta, 25 juta. Oke? Ya. Kalau Anda collab 100 juta, Anda nggak hilang 100 juta, Anda hanya hilang 25 juta. Udah 3 keuntungan. Keempat, ini yang luar biasa. Kita nggak tahu di antara Anda berempat siapa yang doanya paling makbul di muka Allah. Bayangin Anda kerja berkelompok, berjamaah, lalu berdoa sama-sama setiap malam. Ternyata ada 1 orang yang doanya luar biasa, yang Allah langsung ijabah dengan cepat. Yang 3 dipending dulu, tapi yang ini lebih cepat dibayarkan. Tapi ingat, Allah akan segera keluar dari jamaah yang sudah ada pengkhianatan. Ketika kelompok Anda sudah saja ada 1 saja yang berkhianat, Allah berlepas diri dari jamaah itu. Jadi hati-hati makanya kalau kita berjamaah yang khianat, yang ditakutkan Allah berlepas diri dari jamaah kita. Kalau Anda berbisnis makanya terus dijaga. Usaha berkelompok tuh nikmatnya. Nggak enaknya cuma 1 aja. Nggak enaknya cuma 1. Kalau ngambil keputusan, memang butuh proses agak lama. Nggak enaknya itu. Tapi resikonya, tadi kan nggak enak karena prosesnya lama. Resikonya cuma 1. Kalau untung nggak bisa banyak-banyak, namanya udah takut kan. Penakut kan rame-rame kan. Kalau Anda jalan di hutan tengah malam sendirian dan Anda takut sama binatang, Anda takut kegelapan, disuruh jalan di tengah hutan, berarti nggak jalan? Enggak kan? Oke. Itu kalau 1 orang penakut. Tapi panggil 9 penakut lain, suruh bergabung jadi 10 orang penakut. Jalan nggak di tengah hutan? Jalan. Semua ada hutan, jalan sampai akhirnya nyampe kan? Begitulah bisnis para penakut. Nah karena Anda penakut, wajar dong kalau dapat marginnya nggak besar-besar. Penakut kok mau serakah? Ya, usaha. Beda visi karena apa? Orang sering bilang, saya sih satu visi Pak sama dia. Tapi ternyata di lapangan kami berbeda. Kami punya pendekatan yang berbeda. Kami punya cara yang berbeda. Visi kami sama. Visi itu kalau diturun-turunkan kira-kira mana? Spidol ya? Ada spidol 1 lagi? Ada 1 lagi spidol lagi? Gak ada ya? Saya mau ini aja. Jadi gini Mas, kalau ada 2 spidol, saya sering gambarkan visi itu gini. Kalau ada 2 spidol, kita jalan bareng. Seolah-olah kita satu visi jalan. Saya sampai ke atas tanpa sadar, yang 1 ke kiri, yang 1 ke kanan sampai atas. Padahal di awal bilangnya satu visi. Kok bisa Pak di atas ternyata kita nggak sevisi? Anda tahu penyebabnya apa? Kita memang sevisi, tapi kita tidak se-value. 2 hal yang berbeda. Visi tujuan akhir. Value masalah nilai yang kita ambil. Yang 1 paling dah kalau untuk urusan disiplin, yang 1 paling disiplin, yang 1 santai-santai. Yang 1 paling berani, optimis banget, ini penakut banget. Kita mau jalan berdua ke 1 titik, di tengah jalan konflik mulu tanpa sadar. Kayaknya kita nggak sevisi deh, bukan nggak sevisi, kita nggak se-value. Kita nggak punya habit yang sama. Yang 1 larinya cepat, yang 1 lari lambat. Yang cepat lari kencang banget, yang ini lambat-lambat, menghambat yang larinya cepat. Jadi, kalau Anda mau partnership, persis seperti Anda memilih istri atau suami. Bisnis tuh kayak milih istri, milih suami kalau nyari partner. Kelebihan saya apa? A, B, C. Oke, saya harus cari partner yang bisa menutup kekurangan saya. Coba deh Anda lihat pasangan suami istri. Kalau istrinya bawel, suaminya pasti pendiam. Kalau suaminya bawel, istrinya pasti pendiam. Bayangin kalau suami istri bawel. Allah tuh kasih lengkap kehidupan ini. Kalau istrinya jago ngomong di depan umum, pasti suaminya pemalu. Kalau suaminya jago ngomong di depan umum, istrinya pasti pemalu biasanya. Dan itu lengkap, saling melengkapi. Ya. Jadi ketika Anda memilih partner bisnis, tolong tentukan value apa yang ingin Anda usung. Pokoknya saya pengen berbisnis dengan orang-orang yang berani mengambil resiko, tentunya dengan menghitung resiko. Oke? Lo berani nggak ngambil resiko? Nggak berani, udah lah, lu jangan bantu lah, ngerepotin gitu.
Lo mau nggak sisihin waktu lo dalam sehari 10 jam? Kita tidak ngomong 8 jam, 10 jam. Mau? Oke, 10 jam. Lo on time nggak kalau apa-apa sama gue? Kalau kita janjian dan sebagainya. Aduh, gue suka nih. Lo mau berubah nggak? Mau? Ya udah, yuk kita on time. Sepakat ya, on time menjadi value yang akan kita anut. Tentuin value itu, tinggal cari orang. Nah, kamu bisa jadi tim saya. Kamu jadi jalan. Itu udah nggak repot lagi ngomongin visi.